Salam dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Pak Mumun di channel Santrekona. Halo. Sore ini saya sekarang bersama Mas Rizky. Saya kurang kenal, baru pertama kali saya ketemu sama Mas Rizky ya, Mas. Boleh kenalan dulu, Mas. Dari mana? Alamatnya di mana, Mas? Nama saya Rizky Pristiwanto. Iya. Alamatnya di Sumberkola, tepatnya di Dusun Kerajaan Barat. Sumberkola, Kerajaan Barat. Kerajaan Barat. Kabarnya gimana sekarang? Baik. Keadaan Mas Alhamdulillah Rizky? baik. Alhamdulillah. Oke, ada beberapa pertanyaan yang perlu saya tanyakan sama Mas Rizky. Saya mau tanya profilnya Mas Rizky dulu ya, Mas. Maksudnya pendidikan terakhirnya Mas Rizky itu apa? Kalau secara ijazah masih tingkatan SMA. Dan SMA. sekarang masih semester 7 di Fakultas Hukum UNAS. Masih kuliah? Masih kuliah. Wah, masih kuliah ternyata, guys. Luar biasa Mas Rizky ini. Apakah di kuliah pernah ikut organisasi? Kalau dulu masih kuliah di STKIP pernah. Karena memang di STKIP-nya tidak sampai selesai, akhirnya saya kuliah lagi di UNAS itu. Oh, 2 kampus berarti ya? Iya, 2 kampus. Di STKIP, di organisasi, di UNAS. Iya, di UNAS Organisasi enggak. Biasa. Enggak, tuh, kuliah biasa gitu Mahasiswa ya. kupu-kupu. Oke, siap. Untuk sekarang keadaan di Sumberkola kan, mohon maaf ya, Mas. Kepala desa kan, saya dengar kabar kemarin baca berita kan meninggal. Iya, ya, meninggal. beberapa bulan yang lalu. Beberapa bulan. Dan dekat-dekat ini ada apa namanya itu? Pengganti antar waktu itu pemilihannya. Jadi kepala desa PAW. Iya. PAW. Dan dengar-dengar dari teman saya, Mas Rizky ini mau calon. Ya, Mau calon PAW ya? Iya, alhamdulillah. Kenapa kok enggak fokus kuliah saja, kok enggak diam saja di rumah duduk santai gitu? Apa itu? Lanjut. Aku tak kira jadi berhenti. Akhirnya berhenti sampai. Ulang lagi berarti pertanyaannya, Mas. Oh, dekat, iya. Enggak, lanjut berarti. Oke. Oh ya, yang pertama memang saya melihat ada peluang bagi saya selaku pemuda desa itu kan, untuk turut mewarnai pesta demokrasi kecil-kecilan lah di Sumberkola. Karena memang yang memilih juga tidak seluruh warga, makanya saya katakan ini pesta demokrasi kecil-kecilan. Tidak seluruh warga? Tidak seluruh warga, karena memang ini hanya perwakilan dari beberapa dusun yang ikut memilih. Jadi karena ada momentum, saya juga memberanikan diri untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa gitu. Mas Rizky ini termasuk calon yang paling muda kemungkinan nanti ya? Insya Allah ya. Ada berapa calon, Mas? Di awal itu ada 6 calon. 6 calon? Karena lebih dari 3 sesuai di peraturannya harus dilakukan tes tulis. Diseleksi jadi 3 dan alhamdulillah saya masuk di yang 3 besar itu yang ditetapkan sebagai calon kepala desa itu. Siap. Oke. Saya dulu. Dikilo, Bang. Nah, gini Mas, saya bicara keluarga kan Mas Rizky masih kuliah. Kemungkinan besar masih muda lah di antara calon-calon ya kan. Gimana pandangan keluarga Mas Rizky? Apakah mendukung atau bagaimana? Ya alhamdulillah mendukung, bapak juga mendukung. Dan itu pun juga baru-baru kurang 3 mingguan lah saya baru kasih tahu ke bapak itu. Kalau keinginannya sudah dari 4 bulan yang lalu kan, awal-awal rame-ramenya kan sudah seperti itu. Sudah dari beberapa bulan yang lalu dan baru pamitan kisaran 3 minggu yang lalu ke bapak mau ikut seleksi saya gitu. Baru-baru sekarang berarti masih sampaikan ke orang kalau tua. Kalau keluarga gitu. Ya memang alhamdulillah mendukung karena sudah paham sejak lama saya memang senang ada di organisasi, terus senang beraktivitas gitu. Hanya saja kalau di desa saya mungkin baru beberapa bulan ini atau 1 tahun lah bisa dikatakan. Karena sebelumnya lebih sering di luar Sumberkola. Lebih sering di Sumberkola. Di luar. Di luar. Ya, sering di luar Sumberkola. Apa yang membuat Mas Rizky ini yakin saya harus maju? Yang pertama, saya melihat Sumberkola itu kalau di Situbondo saya kira potensi desa paling luar biasa itu Sumberkola. Waduh.
Pertama ya satu-satunya desa yang dekat dengan kota. Karena yang lainnya sudah dalam bentuk kelurahan semua itu kan. Hanya Sumber Kolak yang memang dekat sekali dengan desa yang dekat sama dengan kota itu. Selain itu juga jumlah penduduknya luar biasa. Yang saya lihat seperti itu. Selain itu juga saya yang selama saya bergelut di dunia ojek online itu saya melihatnya memang ternyata pasar terbesar di Situbondo ya sebagian salah satunya itu Sumber Kolak. Saya dalam pikiran saya dengan potensi yang luar biasa seperti itu eman-eman kalau Sumber Kolak tidak bisa berkembang dengan maksimal itu. Saya tidak mengatakan yang sebelumnya tidak berkembang karena memang banyak penghargaan yang diperoleh oleh sebelumnya. Hanya saja saya melihatnya potensi-potensi yang ada itu masih belum maksimal untuk dimunculkan. Mas Rizky ini yakin nggak akan ketika seumpamanya Mas Rizky ini jadi kepala desa di Sumber Kolak, yakin nggak Sumber Kolak akan berkembang ketika Mas Rizky memimpin? Yang pasti yakin karena memang model kita kan yakin. Cuman memang perlu yang namanya dukungan kebersamaan antar masyarakat dan itu adalah menjadi tugas utama ketika nanti mendapat rezeki terpilih. Hal pertama yang akan saya bangun ya rasa memiliki dari masyarakat itu untuk sama-sama bersama pemerintah desa. Betul sekali itu. Apa saja sih upaya-upaya Mas Rizky untuk merebut kemenangan pada nanti pemilihan itu? Kalau secara garis besar juga mungkin saya realistis saja memang secara terlihatnya mungkin memang masyarakat juga masih banyak yang belum mengenal saya di kalangan desa. Apalagi masih muda ya Mas. Itu juga muncul selentingan-selentingan seperti itu terlalu muda atau terlalu apa itu. Tapi memang ini juga saya jadikan sebagai momentum saya mengenalkan diri gitu. Selain itu juga yang memotivasi saya ini lebih pada agar saya bisa dijadikan sebagai awalan lah. Jadi kedepannya itu pemuda-pemuda yang ada di desa itu tidak takut lagi untuk mencalonkan kepala desa di desa manapun itu. Itu keinginan saya seperti itu sederhananya. Seperti itu. Punya uang nggak Mas untuk pencalonan nanti ini? Nah itu juga yang jadi salah satu motivasi saya itu. Saya beranggapan bahwa dan juga ingin membuktikan sendiri bahwa orang-orang di luar sana berpikir untuk jadi kepala desa harus banyak uang atau rahasia umum lah. Rahasia umum. Kemunculan saya di kepala desa PAW Sumber Kolak itu sebagai bentuk perlawanan saya untuk itu. Perlawanan. Artinya saya ingin di setiap pemilihan kepala desa itu pertama ada pemuda yang berani muncul untuk mencalonkan diri. Yang kedua membawa pembaruan, yang ditawarkan itu adalah inovasi, bukan uang gitu. Namanya kan kalau sudah waktu awal-awal sudah banyak keluarnya tidak mungkin serius waktu jadi ini, sudah mikir banyak kembalinya itu. Gak mau keluar banyak berarti ya, gak mau main uang berarti. Insya Allah tidak mau dan memang tidak ada yang mau saya bagikan. Maklum lah masih. Iya. Juga mahasiswa kan dia masih. Seumpama nanti di dalam pencalonan ini Mas Rizky kalah, itu bagaimana Mas? Kalau seumpamanya kalah nanti pada pertarungan pemilihan nanti? Sejak awal saya mencalonkan diri, saya memang lebih siap untuk kalah. Artinya saya memasang diri sebagai pondasi mental saya memang harus lebih siap untuk kalah. Malah ketika saya berpikir saya bisa menang itu rasanya saya merinding gitu. Artinya ada banyak hal yang terlihatnya seperti tidak mungkin ketika saya bisa menang gitu. Itu kenapa keberanian lah ya. Itu kenapa perlu keberanian dan juga perlu memperbaiki niat lah istilahnya. Karena yang bisa mengubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi kenyataan itu kan hanya Allah Subhanahu wa taala itu. Ini bahasa ya teman-teman, sering-sering ngetuk pintu langit aja. Oke Mas, ini mungkin pertanyaan terakhir ya Mas. Saran untuk pemuda-pemudi Situbondo kan sekarang Mas Rizky mau calon kepala desa. Iya. Muda lagi pemuda kan. Sarannya untuk pemuda Situbondo itu apa Mas? Biar semangat kayak hari Mas ini, Rizky ini. Saya sudah membuktikan bahwa untuk menjadi calon kepala desa itu tidak perlu kaya, tidak perlu menunggu tua atau tidak perlu menunggu menjadi orang yang berpengaruh gitu. Selama kita punya keinginan, punya niat baik, apalagi pemuda masih dengan semangatnya, semua punya
kesempatan untuk mencalonkan diri menjadi kepala desa dan punya kesempatan untuk terpilih tentunya. Oke Mas Rizky, gini Mas, program-program apa saja yang Mas Rizky akan bawa nanti di pencalonan kepala desa? Sebenarnya memang banyak yang ingin saya lakukan itu melalui ketika menjadi kepala desa. Namun memang ada beberapa yang menjadi prioritas. Salah satunya adalah saya ingin mengupayakan bagaimana RT, RW dan juga guru ngaji itu kesejahteraannya lebih ditingkatkan. Karena ini menjadi ujung tombak desa. Apalagi kayak RT pekerjaannya kan sudah tiap harinya banyak melayani masyarakat. Kadang masih ada juga yang jadi omongan tidak enak di masyarakat atau seperti apa. Bebannya berat namun yang didapatkan kan tidak sebanding. Ini harapan saya memang ketika perekonomian di desa bisa meningkat melalui program-program BUMDes dan kepemudaan itu, ini juga bisa memberikan dampak yang baik kepada pendapatan dari perangkat di kalangan bawah itu. Nah, saya mau nanya program kepemudaan itu Mas. Apa saja program kepemudaan, karena sekarang pemuda itu menjadi omset kan ya? Menjadi omset desa, omset kabupaten, omset negara bahkan. Apa program kepemudaannya Mas Rizky itu biar pemuda tambah panas? Kalau awal saya mulai aktif di desa itu melalui Karang Taruna memang. Cuman memang akhirnya teman-teman semangatnya kendor karena tidak tersupportnya anggaran itu kan. Ditambah lagi awal pandemi kemarin itu akhirnya jadinya kita mulai mengendur juga. Tentunya ketika saya terpilih harapannya memang pemuda-pemuda ini yang menjadi pemicu dari setiap gerakan-gerakan yang ada, lebih-lebih di peningkatan ekonomi di masyarakat. Seperti misal kita adakan pelatihan-pelatihan, lalu juga pengawalan sampai akhirnya mereka bisa membuka bidang usaha sendiri, yang dimana bidang usaha ini terhubung ke BUMDes. Selain juga mengurangi pengangguran, ini juga menambah penghasilan ke pemerintahan desa tentunya. Itu yang menjadi harapan saya sih. Sebenarnya kan kita sudah tahu ya Mas, pemuda itu mempunyai jiwa-jiwa yang berapi-api. Kalau tidak didukung oleh pemerintah, api itu akan mati. Perlu dukungan juga kan ya? Itu. Oke, siap. Mas Rizky, ini kan Mas Rizky masih muda kan ya? Masih muda. Nah, untuk meyakinkan masyarakat itu Mas, gimana Mas? Kan masih muda, Bu. Ini masih muda loh. Belum tahu apa, masih bau kencur apa gitu. Untuk meyakinkan masyarakat itu gimana Mas? Memang banyak anggapan-anggapan seperti itu. Dan yang saya lakukan hanya selama ini memulai komunikasi ke beberapa tokoh-tokoh masyarakat itu. Selain juga memohon sambungan doanya, juga menyampaikan apa yang ingin saya lakukan kepada desa itu. Namun yang paling penting adalah munculnya saya hari ini nih sebagai awal dari pengabdian saya kepada desa. Jadi hasil dari pemilihan kepala desa itu, menang atau kalah, tidak akan mengubah niat saya dari awal itu untuk mengabdi kepada desa. Jika saya menang maka progresnya akan lebih mudah. Jika saya kalah, saya juga akan melakukan hal-hal yang bisa saya lakukan untuk membantu masyarakat di Desa Sumberkolak khususnya. Seperti itu. Oke, sekian pertanyaan cukup dijawab oleh Mas Rizky. Saya Pak Mumun Amit undur diri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.